Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Masih semangat? Semangat. Semangat sih, Bu. Wah, luar biasa Nelida ini ya semangatnya. Luar biasa. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dulu kepada anak-anak yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sudah pernah belum ikut bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Belum pernah ya? Oh ya. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota 8 sampai 12 orang, di mana nanti kita akan membahas topik yang sedang hangat untuk dibicarakan seperti itu, di mana di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok yang akan memfasilitasi anak sekalian untuk melakukan diskusi tanya jawab terkait topik yang akan kita bahas. Dan di sini anak-anak sebagai anggota kelompok, nanti Ibu harapkan anak-anak dapat terlibat aktif dalam kegiatan ini, dapat memberikan pendapatnya, bertanya, dan lain sebagainya ya. Kemudian daripada itu, Ibu harap ya, anak-anak menyampaikan pendapatnya dengan cara sukarela tanpa Ibu tunjuk ya. Kemudian silakan sampaikan apapun pendapat anak-anak ya, karena menurut Ibu tidak ada pendapat yang salah ya, karena semua pendapat itu ya kita sepakati dulu ya agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Ya, baiknya ketika kita dapat apa ya yang kita lakukan ketika kita mau menyampaikan pendapat. Biasanya tangan mungkin Ibu. Iya, betul Nelida. Jadi nanti anak-anak ini menyampaikan pendapat, silakan angkat tangannya terlebih dahulu ya. Nanti Ibu sebutkan namanya, baru anak-anak menyampaikan pendapatnya. Dan perlu diketahui juga, mohon untuk tidak memotong pendapat teman yang lainnya. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Dalam bimbingan kelompok ini, jika nanti ternyata terdapat ada hal-hal yang memang tidak boleh diketahui oleh orang lain, muncul sesuatu yang orang lain tidak boleh ketahui, maka kita di sini sama-sama berjanji ya bahwa kita tidak akan menceritakannya kepada pihak lain di luar kelompok ini. Siap? Siap, Ibu. Siap. Ya. Untuk meyakinkan, lebih meyakinkan, mari kita ucapkan bersama-sama janji kerahasiaan supaya kita tidak menyebarkan apa misalnya ada cerita yang tidak patut untuk diketahui orang lain ya. Ikuti kata-kata Ibu ya. Ya, Ibu. Siap, Bu. Ya. Saya. Sebutkan nama masing-masing. Saya Nurma. Saya Nelida. Saya Febriani Terombang. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menerima menyimpan, menjaga dan merahasiakan keterangan yang saya terima dari anggota kelompok.
Keterangan yang saya terima dari Anggota kelompok yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, terima kasih. Ini kita janji kepada Allah ya, jangan sampai ada yang melanggar janji ini. Oke? Oke, Bu. Kira-kira mau berapa menit kegiatan ini akan kita laksanakan? 30, Bu. Yang lain ada usul? Saya tulis, Bu. 30 menit ya. Boleh, Bu, boleh. Oke, kita akan melaksanakan 30 menit ke depan. Semoga bisa selesai tepat waktu ya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berkenalan dulu di sini agar lebih mengakrabkan lagi ya. Mulai dari Ibu ya, kita bisa sebutkan nama dan hobi. Itu. Perkenalkan nama Ibu Bu Nurma, hobinya membaca novel. Silahkan selanjutnya Bu Nelida. Perkenalkan, nama saya Nelida Borupurba, hobinya nonton. Nonton apa, Bu? Saya hobinya nonton film. Ya, silakan lanjut Bu Febri. Perkenalkan, nama saya Febriani Terumbanua. Hobi saya jalan-jalan, makan, dan mendengarkan musik. Oh ya, bagus sekali. Selanjutnya Mutia, silakan. Iya, Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutia Sari. Hobi saya jalan-jalan, makan. Itu, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Astri Napitupulu, silahkan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hastrina Pitupulu. Hobi saya nonton drama Korea. Yeay, nonton. Nonton drakor ya. Selanjutnya Bu. Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa Batubara. Hobi saya suka ke mall, Bu. Terus saya suka jajan, Bu. Suka makan, gitu, Bu. Banyak ini maunya Putri. Bisa traktir kami. Selanjutnya Siti. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Siti Khadijah. Hobi saya makan dan belanja online. Bagus. Selanjutnya Sriman, silahkan. Ya Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriman Jayahulu. Saya tinggal di Pulau Nias dan hobi saya menembak, Bu. Waduh, nembak apa Pak? Nembak apa Sriman? Nembak burung, Bu. Oh, nembak burung. Ya, jangan nembak orang ya Nak ya. Ya Bu. Ya, cukup ya untuk lebih mencairkan suasana. Mari kita lakukan game. Game kali ini kita menyanyikan lagu Balonku Ada 5 secara bersama-sama. Yuk, di-unmute dulu ya. Satu, dua, tiga. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning, merah muda dan biru, meletus balon di
hatiku sangat kacau. Putri indah empat, Ku pegang erat-erat. Yeay. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu jelaskan lagi ya, bahwasanya nanti dalam kegiatan ini kita akan membahas topik yang sedang hangat atau sedang urgent, yang itu juga sangat dibutuhkan nanti untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk memulai? Siap, Ibu. Bagaimana Putri? Sudah siap? Siap. Oke, siap ya. Jadi, topik yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini adalah tentang bullying, ya, atau perundungan. Ada yang pernah dengar belum? Apa itu bullying atau perundungan? Nah, Bu, ini baru Ibu ngomong. Oh, jadi belum ada yang tahu ya tentang bullying atau perundungan ini. Sering dengar aja, Bu, Ya, katanya, cuman nggak tahu diejek ya, Bu artinya. ya. Pukul kawan, Oh, Bu, iya. pukul kawan. Mukul kawan, mengejek itu salah satu dari bentuk bullying itu sendiri ya. Bully juga nggak, Nggak Bu? boleh lah itu sama saja dengan menghina atau membuli ya, merundung orang lain seperti itu. Nah, kenapa sih kita penting membahas topik ini? Ya, karena berdasarkan kemarin Ibu bagi angket kepada anak-anak ya, anak-anak kan sudah ngisi ya di Google Form itu yang Ibu bagi. Ternyata anak-anak banyak nih yang belum tahu apa itu bullying, apa itu perundungan. Karena nih kalau terjadi perundungan kepada kita seperti itu, betul nggak? Nah, kalau kita nggak tahu, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari peristiwa atau perilaku bullying ini. Seperti itu. Makanya penting sekali nih untuk kita bahas dalam kegiatan kali ini. Seperti itu ya. Sebelum Ibu membahas, Ibu ada video. Ibu bagi anak-anak lihat dulu ya videonya ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum. Sebentar ya. Iya, Bu. Agus adalah siswa berbadan Apakah tampak? Belum. Error. Apakah sudah nampak? Sudah, Ibu. Oh iya, silakan diamati dulu ya. Suaranya terdengar? bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Rita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di
mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut nih jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah, atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah di media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Media sosial. Cukup ya, sampai situ dulu. Sudah keluar ya, videonya sudah tidak tampil maksudnya? Sudah, Ibu. Oke.
dari video tadi, apa yang bisa anak-anak dapatkan? Apa yang mungkin bisa kita bahas dalam dalam bimbingan kelompok ini? Itu Bu, yang ngomong-ngomong gitu Bu. Oh, jenis-jenis bullying itu tadi ya? Iya, yang diomong-ngomongin itu Bu, yang dibilang gendut-gendut itu tadi Bu. Oh iya, jenis bullying. Kemudian apa lagi kira-kira yang bisa kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Solusinya Dampaknya mungkin Bu. Oh iya, bagus Putri. Solusinya apa ya untuk bullying ini? Kemudian apalagi ya kira-kira? Dampaknya Bu. Oke, dampaknya apa ya untuk terutama bagi korbannya ya? Mencegahnya, Bu. Apa, Febri? Cara mencegahnya. Oh, cara mencegahnya atau tadi itu solusi ya. Cara mencegah dengan solusi ini sama nggak? Sama, Bu. Sama Bu. Ya, dijadikan satu ya, cara mencegah atau melawan bullying seperti itu mungkin ya. Iya, Bu. Mungkin yang pertama perlu kita bahas adalah apa sih itu bullying? Tadi kan di video udah dijelaskan ya, apa itu bullying? Silakan mungkin ada yang mau berpendapat. Itu kali ya Bu ya. Mengatakan sesuatu kepada seseorang yang menyakiti hati seseorang itu berulang-ulang. Begitu mungkin Bu. Oh iya, bagus Nelida. Nelida menyatakan bahwa bullying adalah menyatakan sesuatu yang berulang-ulang kepada seseorang. Mungkin teman lain ada punya pendapat lain, silahkan. Mungkin Ayo, Bu. berulang-ulang bisa, Bu, nggak? Secara berulang-ulang. Iya. Iya, betul. Salah satu poin penting bullying adalah kejahatan atau tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang ya tadi ya. Di video dijelaskan seperti itu. Yang lain mungkin? Dia mengejeknya udah berulang-ulang, memang disengaja Bu, tujuannya untuk menyakiti. Kalau masih kurang. Oh ya, sudah berulang-ulang itu dilakukan dengan niatan seperti itu ya, disengaja untuk menyakiti orang lain. Dari pendapat Nelida, Mutia, kemudian Putri, mungkin bisa dibuat kesimpulan apa itu bullying sebenarnya. Mungkin Febri, silakan. Ya Bu, jadi bullying itu adalah seseorang yang menyakiti orang lain, baik fisik ataupun mental, dengan sengaja atau ada maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu menurut saya, Bu. Ya, bagus sekali, betul sekali ya tadi pendapatnya Febri bahwa bullying itu adalah kejahatan atau tindakan untuk menyakiti orang lain dengan niatan seperti itu secara berulang-ulang seperti itu. Kemudian kita masuk ke topik kedua tentang jenis bullying atau bentuk bullying. Tadi ada apa aja yang di video yang sudah dijelaskan? Ada bullying verbal, Bu. Oh ya. Kemudian? Ada cyberbullying, Bu. Ya. Kayak mukul itu bullying apa itu namanya, Bu? Fisik. Fisik, Bu. Ya, kemudian? Bullying pelecehan seksual. Oh, pelecehan seksual. Apakah Ya, tadi ada? Oh, saya salah lihat, Bu. Kayaknya saya lihat tadi ada sedikit-sedikit. Sepertinya tadi ada apalagi Pak Sriman? Mutia mungkin, apalagi? Fisik sudah, verbal, kemudian apa tadi? Cyberbullying. Ya, melalui kemudian melalui internet, mengirim-ngirim email seperti itu, Bu.
Ya. Bisa dikasih contoh nggak? Contoh bullying verbal seperti apa? Kalau verbal itu dia secara lisan Bu, dari omongan aja kayak tadi gendut. Oh, gendut itu verbal ya. Kalau tadi yang seperti dikatakan Nelida ngomongin atau memanggil teman kita dengan nama orang tuanya termasuk verbal bukan? Termasuk verbal Bu. Oh ya. Kalau yang fisik apa contohnya? Suka mukul itu ya Bu ya? Iya, itu salah satunya, suka mukul. Itu kan sangat bahaya ya. Kemudian apa lagi? Dendang, mukul, nyubit, jambak, itu Bu. Ya, itu semua termasuk bentuk bullying fisik ya, atau dengan kekerasan fisik seperti itu. Sementara kalau siber itu lebih ke dilakukan di media sosial, misalnya kalian punya Facebook, punya IG, kemudian teman-teman kalian itu komen dengan kata-kata yang jahat kepada kalian di postingan kalian, seperti itu. Lanjut ya, kita bahas tentang dampaknya. Apa sih dampaknya? Terutama dampak negatifnya bagi korban bullying ini. Oh iya, di sini ada, silakan yang mau berpendapat. Mungkin Bu saya. Iya, silakan Putri. Mungkin kalau dampaknya itu Bu, mungkin si korban ini bisa jadi orang yang murung aja gitu Bu. Dia selalu merasa takut, mungkin begitu Bu. Ya, orang bisa jadi murung. Kemudian apa lagi? Ada nggak sih dampak terparahnya nih dari bullying? Apa kira-kira? Saya Bu. Ya, silakan Bu Febri dulu. Bunuh diri Bu. Bunuh diri. Sangat bahaya ya, Bu Siti. Mungkin tadi mau berbicara? Iya Bu, bisa stres dia Bu, gara-gara diejek-ejek aja Bu, atau Oh dibully. iya. Ya, berarti bisa depresi, bisa bunuh diri, bisa apa tadi, minder ya kata Bu Putri, malu. Seperti itu. Itu ya kira-kira dampak dari bullying itu sendiri. Nah, kita masuk di bagian kira-kira apa sih caranya ketika kita melihat mungkin atau menjadi korban dari bullying itu sendiri. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau melawan itu semua? Dibilangin Bu, kalau waktu dia mukul, waktu mengejek, bilang aja sama ibu gurunya Bu. Oh ya, bagus Nelida. Lapor ya kepada pihak yang ada, mungkin kalau di sekolah kepada guru, seperti itu. Kalau di rumah kepada orang tua, seperti itu ya. Yang lain mungkin, silakan. Apa? Lari Bu. Lari, ya. Ya iya. Lari ya. Bu. Bagus. Silakan. Mau ngapain? Dicuekin aja sih Bu, belum nggak benar juga. Oh iya, dicuekin. Jadi kita jangan kasih komentar gitu ya, biar nggak tambah panjang gitu ya Bu. Gitu ya Astri ya. Iya, atau balik diajain lagi Bu, biar jangan enaknya aja dia ngejain kita. Oh gitu. Biar seru ya. Oh, enak aja. Balik mukul. Oke, ini kalau balik diejek lagi, menurut anak-anak, apakah itu bisa menyelesaikan masalah bullying ini? Enggak Bu. Lanjut, lanjut terus Bu. Enggak, akhirnya lanjut. Yang terjadi apa setelah itu? Misalnya tadinya hanya bullying. Berantem. Nah, itu betul. Berantem. Wah, sampai tawuran ya. Ini kalau antar sekolah bisa terjadi tawuran seperti itu. Nangis Bu. Nangis. Oh ya, itu nangis bisa, tapi tidak menyelesaikan masalah ya sepertinya ya. Iya, Bu.
ini dari beberapa pendapat tadi sudah ada, mungkin kita bisa lapor yang pertama ya, yang kedua kita bisa lari, ya, yang ketiga kita bisa cuekin aja. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu ada sebuah cara seperti itu. Ketika kalian mungkin melihat atau menjadi korban bullying, atau kalian diajak temannya mungkin untuk, ayo, yuk kita ejekin dia, kita pukulin dia misalnya ini ya. Kalian diajak temennya untuk membuli temennya, gimana sih caranya biar kita tidak ikut terbawa, atau kita tidak menjadi korban, atau kita tidak hanya menjadi penonton saja di situ ya. Kita harus bisa yang namanya berperilaku asertif. Anak-anak tahu nggak apa itu asertif? Enggak, Bu. Oh iya, belum tahu ya apa itu asertif. Jadi asertif ini mungkin lebih ke seperti yang di kalau tadi seperti Bu Astri bilang, udah Bu dicuekin aja gitu ya. Jadi di sini ada beberapa bentuk perilaku. Kalau seperti yang Bu Astri bilang dicuekin aja, itu berarti kita pasif. Kita hanya menerima saja, seperti itu. Nah, kalau asertif ya, itu berarti kita mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, ada dalam perasaan kita secara jujur, tetapi dengan cara yang baik, tidak dengan cara menyakiti orang lain, seperti itu. Jadi ngomongnya nggak sambil ngajak berantem nih, ya. Contohnya gimana? Butuh contoh nggak ini ya? Butuh, Bu. Oh iya, jadi ada beberapa perilaku kalau kita yang pertama tadi ya, seperti Bu Astri, kita cuma cuek aja, itu namanya perilaku yang pasif, gitu ya. Kalau kita kemudian balas ya dengan ejekan, itu sama saja kita berperilaku agresif, seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita berperilaku asertif. Seperti apa contohnya? Misal, misal Astri diejek oleh Sriman ini ya, dengan dipanggil nama orang tuanya. Misalnya nama orang tuanya Astri ini Slamet. Selamat, seperti itu ya. Misal ini ya, banyak ya terjadi ya di sekeliling kalian ya. Nah, seperti itu. Apa yang kita lakukan? Kita harus bisa asertif. Kita harus bisa mengatakan seperti ini. Sriman, aku ini nggak suka loh kamu panggil seperti itu. Tolong ya, kamu jangan panggil aku seperti itu lagi. Seperti itu. Itu kalau kita menjadi korbannya. Nah, kalau kita yang melihat, kira-kira gimana? Kata-kata asertif yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pelakunya. Saya, Bu. Ya, silakan Nelida. Saya bilang mungkin sama si Sriman, Sriman, nggak bagus bilang begitu. Coba kalau nama bapak kamu dibilangin. Begitu mungkin dia, Bu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bilang, nggak boleh seperti itu ya. Nanti kamu kan juga pasti nggak suka kalau misal nama bapak kamu dipanggil-panggil, disebut-sebut seperti itu ya. Dengan harapan apa? Nanti anak itu ya tahu bahwa kita ini kalau kita diem aja kan berarti mereka bisa aja nih ngulangin tindakan bullying itu tadi lagi, seperti itu. Tapi kalau kita ngomong ya, berkata-kata, diharapkan nanti mereka tahu, oh ternyata Astri nih, Febri, Muti, Nelida, oh mereka nih ternyata berani seperti itu. Tapi dengan cara yang tidak agresif seperti itu, tidak mengajak berantem gitu ya, bukan ngajak berantem seperti itu. Jadi diharapkan tindakan bullying itu dapat diminimalisir seperti itu ya. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah berperan. Misal, Ibu tunjuk aja ya siapa jadi pelakunya seperti itu. Nanti siapa yang sebagai korbannya dan menjawab dengan kata-kata yang asertif seperti itu. Mungkin Nelida dan Febri, silakan. Nelida yang membuli ya. Baik Ibu.
Saya mau bully siapa, Bu? Febri. Oke, dibulinya mau verbal atau fisik, Bu? Lebih ke verbal Kak, aja mungkin ya, Nelida ya. fisik. Oh, Nyampe. ngejek fisik maksudnya. Boleh kalau ngejek fisik, yang penting verbal seperti itu ya. Siapa, Bu? Tadi Astri ya, Bu? Ya, boleh Astri, boleh Atau Febri, boleh. Febri? Siapa tadi, Bu? Saya nggak Febri. gagal fokus. Febri. Ya. Apa ya? Gendut kali ya, Bu? Ya, boleh. Febri gendut, Febri gendut, 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 gendut. Ya. Sudah sekali. Kayaknya dari hati kali Bu ngejeknya. Semangat sekali Nelida ini. Karena Niat ya. dibilang kasih contoh. Oh iya betul. Ini mencontohkan dengan niat benar-benar ya, sungguh-sungguh seperti itu. Apa yang akan Febri lakukan kira-kira ketika Nelida mengejek Febri gendut seperti itu? Mungkin saya akan bilang ke Nelida, apa ya? Saya gendut karena saya bahagia tahu. Oh, seperti itu ya. Apakah Febri suka kalau misal di menggendut, suka nggak? Tidak sih, apalagi kalau di depan umum kan malu jadinya, Bu. Oh iya, mungkin awalnya Febri bisa bilang, Nelida, aku nggak suka loh diomong gendut, tapi gendut ini dia cantik loh, walaupun aku gendut gitu ya. Iya, Bu. Ini seperti itu ya. Bagus sekali Febri sudah mencoba untuk memberikan atau menanggapi dengan kata-kata yang asertif. Ibu punya PR untuk anak-anak, jadi tolong dicatat nanti misalnya dalam seminggu ini anak-anak diejek atau melihat temannya diejek seperti itu ya. Tolong tuliskan di sebuah kertas apa situasinya, kemudian apa yang anak-anak lakukan atau kata-kata apa yang anak-anak berikan kepada pelaku bullying tersebut seperti itu ya. Itu buat PR ya nanti di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ini sepertinya sudah 30 menit, berarti kegiatan kita akan segera berakhir, seperti itu. Sebelum Ibu tutup, Ibu tanya dulu, pemahaman apa yang anak-anak dapatkan dalam kegiatan ini? Silakan, mungkin salah satu saja. Ibu tunjuk ya, kalau nggak ada yang ngomong ya. Siti, silakan. Pemahaman yang saya dapat, Bu, bahwa rupanya ngejek-ngejek itu termaksud bully, dan bully itu dampaknya banyak yang negatif, Bu. Bahkan terparah bisa sampai bunuh diri. Jadi untuk kita semua jangan ngebully ya teman-teman. Oke. Ya, bagus sekali Siti, terima kasih. Tepuk tangan untuk Siti. Selanjutnya, perasaan apa setelah kalian mengikuti perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Bagaimana perasaannya, Febri? Yang saya rasakan, Bu, saya merasakan hal-hal yang positif dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Saya bisa tahu kalau bully itu banyak jenisnya dan bully itu bukan perbuatan yang baik. Itu, Bu. Ya, bagus sekali ya. Kemudian kira-kira tindakan apa nih setelah kegiatan ini yang akan teman-teman anak-anak lakukan seperti itu? Mungkin Putri, tindakan apa yang akan dilakukan setelah kegiatan ini? Mungkin apa ya, Bu? Mungkin dari diri sendiri dulu deh untuk tidak menjadi seorang pembuli begitu, Bu. Ya, bagus sekali ya.
kiranya itu saja yang dapat kita bahas dalam kegiatan kali ini. Apakah kita perlu mengadakan kegiatan seperti ini lagi? Perlu Bu. Boleh Bu. Boleh Bu, seru Bu. Oke, seru ya minggu depan ya. Ini kan hari Kamis. Kamis minggu depan kita adakan lagi di sini di ruang kelas 7E ya. Iya Bu. Ya Bu. Ya Ruang Ibu. sekolah. Oke? Baik Ibu. Ya, kita tadi memulainya dengan berdoa. Alangkah baiknya kita tutup lagi dengan berdoa. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan dengan baik, sudah berpartisipasi aktif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.